رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-huda wat tuqa was sadad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani wa akhwati fiddin hasanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat, hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa bermajlis kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya, masih dari kitab Ad-Du'aul Ladzi La Yurad, doa yang tidak akan ditolak, yaitu makalah yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, yang menjelaskan tentang adab-adab agar supaya doa itu terkabul dan tidak ditolak, atau syarat-syaratnya yang insya Allah kita kaji pada malam hari ini, yaitu poin yang ke-9 atau adab yang ke-9, al-amru tasi', yaitu al-ilhahu fid du'a'i wa adam isti'jal wa adamu isti'jalil ijabah, yaitu mendesak atau mengiba di dalam berdoa, mendesak, merengek-rengek dalam berdoa, dan tidak tergesa-gesa dikabulkannya doa. Tergesa-gesa maksudnya orang ketika sudah pernah berdoa lalu tidak dikabulkan, dia merasa rugi sehingga dia tidak berdoa lagi. Kalau yang sebelumnya, ya, di poin sebelumnya yang sudah kita kaji, yaitu tergesa-gesa dalam berdoa dengan tidak memuji kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Rasul, itu juga namanya tergesa-gesa. Tapi tergesa-gesa dalam hal berdoanya, tiba-tiba dia langsung minta, dia belum bersalawat kepada Rasul, belum memuji Allah dan mengagungkan Allah, tiba-tiba dia berdoa. Ini namanya juga al-ajalah, tetapi tergesa-gesa di sini dalam hal berdoanya. Sedangkan di sini yaitu adam al-isti'jalil ijabah, tidak tergesa-gesa dalam hal memohon terkabulnya doa, sehingga karena dia merasa tidak dikabulkan, dia nggak mau doa lagi. Kenapa? Ini orang tergesa-gesa. Berarti di sini ada dua poin sebenarnya dalam al-amru tasi ini. Yang pertama, merengek-rengek atau mengiba. Seorang anak kecil ketika dia meminta kepada orang tuanya, terutama pada ibunya, ya, pada uminya, seringnya anak kecil itu merengek-rengek, mengiba, meminta kepada ibunya. Dan karena dia tahu permintaannya pasti akan dipenuhi, ya, dan juga ibunya nggak marah. Berbeda kalau ayah. Ayahnya itu kalau direngek-rengek sama anaknya, anaknya itu mengiba, meminta, terus mendesak terus, biasanya seorang ayah itu sok sibuk. Sebenarnya nggak sibuk, tapi sok sibuk. Dia tidak mau diganggu. Dah sana kamu sama Umi, misalnya kan gitu.
Tapi kalau seorang anak biasanya ketika merengek-rengek itu minta sesuatu kepada ibunya. Jadi karena dia sadar, dia tahu permintaannya pasti akan dipenuhi. Dan juga ibunya tidak marah kalau dia merengek-rengek. Maka demikian pula kita dalam berdoa, mengiba, mendesak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk keharusan supaya doa itu dikabulkan. Kenapa? Karena ketika orang itu mendesak kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu tidak putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana tadi, seorang anak kecil merengek-rengek pada ibunya karena dia tahu ibunya punya duit. Dia nggak putus asa. Maka kita juga harusnya sama. Kita itu tidak boleh putus asa dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita itu merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendesak terus, ya, ini menunjukkan bahwasanya kita itu tidak putus asa dari mengharap rahmatnya. Juga menunjukkan butuhnya kita kepadanya. Kalau kita itu misalnya berdoa cuma sekali, habis itu nggak mau lagi, ini seolah-olah kita itu nggak butuh. Tapi kalau kita merengek-rengek sebagaimana seorang anak, dia merengek-rengek kepada ibunya karena dia butuh, menunjukkan kalau dia itu butuh. Demikian pula kita, kalau kita itu merasa butuh, ya kita terus ilhah, mendesak kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta yang namanya mengiba kepada Allah, mendesak kepada Allah, itu perkara yang disukai oleh Allah. Kalau manusia beda memang, apalagi seorang ayah tadi, dia nggak suka kalau ada orang yang minta kok merengek-rengek. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyukai. Dan merengek-rengek ini bukan berarti menentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, perkara yang pertama di Al-Amrut Tasi ini. Dan yang kedua tadi ada mulisti'jalil ijabah. Tidak tergesa-gesa. Ada hubungannya di sini antara merengek-rengek dengan tidak merasa rugi ketika dia sudah berdoa, dia nggak mau berdoa lagi, kan ada hubungannya. Hadisnya atau dalil yang mu'alif beristimbat dari dalil ini yaitu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'autu rabbi falam yustajab li. Nabi SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, akan dikabulkan doa masing-masing kalian, ya, akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian malam ya'jal, selagi dia tidak tergesa-gesa. Maksudnya apa tergesa-gesa? Nabi menjelaskan, yaqulu qad da'autu rabbi falam yustajab li, yaitu orang itu mengatakan, yang ini adalah yang dimaksud tergesa-gesa, dia mengatakan qad da'autu rabbi, aku telah berdoa kepada Rabbku, falam yustajab li, tapi tidak dikabulkan. Nah ini ya, putus asanya seorang. Kadang-kadang misalnya begini, ada orang belum nikah-nikah, kenapa sih kamu nggak nikah-nikah? Saya sudah minta, berusaha, tapi nggak dikabulkan kayaknya. Nah, yang seperti ini, kalimat yang seperti ini nggak pantas keluar dari mulut seorang muslim. Karena apa? Seorang muslim ketika berdoa, dia jangan merasa rugi. Ketika seorang itu berdoa, maka jangan sampai dia merasa rugi. Kenapa? Karena doanya insya Allah tidak akan sia-sia. Di dalam hadis yang disebutkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib, Nabi SAW menyatakan, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu biha ihda salasin. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa
selagi di dalam doanya itu tidak ada dosa. Ya, bukan doa yang jelek. Wala qati'atu rahim, dan juga tidak memutus hubungan kekerabatan. Illa a'tahu biha ihda salasin, melainkan Allah akan berikan karena sebab doanya itu salah satu dari 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, imma an yu'ajjal lahu da'watuhu. Kemungkinan yang pertama, Allah segerakan doanya. Ini satu. Jadi kalau kita itu berdoa, jangan merasa rugi nih. Karena ada 3 kemungkinan yang akan kita dapatkan. Kemungkinan pertama ini, Allah segerakan doa kita. Kita berdoa, kemudian Allah kabulkan. Berarti disegerakannya doa atau dikabulkannya dengan segera. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Kemungkinan kedua, Allah akan menyimpannya untuk diberikan nanti di akhirat. Ini kemungkinan kedua. Jadi kalau sekarang nggak dikabulkan, ya nanti di akhirat. Jadi kita nggak usah merasa rugi. Serta yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, wa imma an yusrafa'an wa imma an yusrafa minas su'i mislaha. Kemungkinan dia dipalingkan dari kejelekan yang sama dari yang dia minta. Yang dia minta apa? Nah, kalau sekarang nggak dikabulkan, mungkin dia dipalingkan dari kejelekan yang mungkin akan ditimbulkan dari apa yang dia minta, atau mungkin dari yang serupa dengan yang dia minta tadi. Ini kata Nabi SAW dalam hadis yang disebutkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Berarti kita itu jangan sampai dalam berdoa merasa rugi. Kita itu berdoa itu insya Allah nggak ada ruginya. Sehingga ketika mendengar kalimat ini, ya, para sahabat mengatakan, idza nuksir, kalau begitu, kalau kita itu nggak pernah merasa rugi dengan doa kita karena 3 perkara tadi, kalau begitu kita perbanyak, wahai Rasul. Kita perbanyak saja doa kita. Qala, beliau mengatakan, Allahu aksar, Allah lebih banyak lagi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabulkan semua yang kalian minta, sebanyak apapun yang Allah miliki lebih banyak lagi. Sehingga untuk mengabulkan semua permohonan hambanya bagi Allah itu sangat mudah. Maka kalau kita itu memperbanyak doa-doa kita, Allah juga akan mengabulkan lebih banyak lagi. Berarti ya jangan sampai kita itu baru sekali berdoa, habis itu nggak mau doa lagi. Karena alasannya tidak dikabulkan. Nah, ini yang namanya isti'jal. Harusnya orang berdoa terus-menerus merengek-rengek tadi. Dan itu termasuk perkara yang dianjurkan. Maka dikatakan di sini di antara adab berdoa yang agung, yaitu merengek-rengek dalam meminta. Mengulang-ulang doanya dan terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping juga berusaha mencari waktu-waktu yang afdal, waktu-waktu yang punya keutamaan. Dia ibaratkan oleh mu'alif, faman admana qar'al abwab aw syaka'an yuftahalahu. Barang siapa yang membiasakan mengetuk pintu, maka hampir saja dia akan dibukakan untuknya pintu itu. Ini ibaratnya nih. Kalau sekarang kita itu bertamu, kita ketuk pintu rumah orang, tok-tok sekali, mungkin saja orang nggak dengar kan gitu. Kalau kita langsung pulang, kita akan merasa rugi. Saya sudah ke sana tapi ternyata nggak ada jawaban, makanya ketok lagi. Bisa saja tadi ketokan yang pertama ketika mengetuk pintu, ya, dia sudah dengar tapi dia belum mau menjawab kan gitu, mungkin karena lagi di kamar mandi atau mungkin lagi urusan yang lain, dia belum menjawab, dia lagi persiapan barangkali, maka tunggu dulu sebentar, ketok yang kedua, barangkali dia sudah siap kan gitu. Ternyata tidak, ketok lagi yang ketiga, itu pun ada jedanya, jangan tok-tok nggak ada, tok-tok nggak ada, tok-tok harus, kalau sudah pulang. Bukan gitu adabnya, ketok dulu terus tunggu dulu, kok nggak ada, ketok lagi. Karena itu tadi kemungkinan yang di dalam bisa saja ada mendengar tapi belum persiapan.
Ternyata ketika kita itu mengetok pintu itu, ternyata nggak cuma sekali bisa dibukakan pintu itu. Seperti itu pula dalam berdoa. Mungkin kita sekarang mengetok pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun pintu langit ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mungkin kita mengetoknya cuma sekali lalu kita itu merasa rugi. Makanya ketok lagi pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketuk berikutnya. Semoga apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikabulkan. Maka di sini dicontohkan. Wa man ta'ammala du'a ulil albab fi khawatimi surati Ali Imran. Barang siapa yang merenungi doanya ulil albab yang Allah sebutkan di akhir menjelang akhir dari surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Ini ulil albab yang ada dalam surat Ali Imran. Di sana diterangkan ulil albab, orang-orang yang berakal, ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengulangi kalimat Rabbana sampai 5 kali. Kalimat Rabbana, terus nanti Rabbana lagi, terus Rabbana. Yaitu kalimat yang pertama, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini Rabbana yang pertama. Rabbana yang kedua, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Yang ketiga, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana. Yang keempat, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Yang kelima, Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. 5 kali Rabbana ini. Rabbana, mohon gini. Rabbana lagi. Sampai 5 kali. Ternyata apa? Setelah kalimat Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ayat berikutnya apa? Fastajaba lahum rabbuhum anni la, ya. Fastajaba lahum rabbuhum. Pokoknya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb mereka mengabulkan doa mereka. Perhatikan ini. Setelah hambanya ulil albab ini mengulang-ulang kalimat Rabbana, Allah katakan fastajaba lahum rabbuhum, maka Tuhan mereka mengabulkan apa yang mereka minta. Karena Allah sendiri mengatakan, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan. La udhi'u amala 'amili minkum. Enggak akan menyia-nyiakan amal kalian. Berarti doa ini kan yang namanya doa amalan. Allah enggak akan menyia-nyiakan ini. Allah sudah menyampaikannya. Kalau begitu, mengapa kita itu kadang baru berdoa sekali habis itu terus putus asa? Sehingga seorang hamba itu jangan sampai dia berputus asa untuk meminta dikabulkannya doa. Karena yang namanya putus asa dikatakan di sini isti'jalul ijabah afatun minal afat. Putus asa mengharapkan dikabulkannya doa, dia sudah tidak mengharapkan lagi. Ini adalah salah satu dari penyakit yang mengakibatkan terhalangnya pengaruh doa untuk dikabulkan. Meskipun sifat manusia itu kan tergesa-gesa, ya. Allah mengatakan wa khuliqal insanu min ajal. Khuliqal insanu min ajal, atau dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kanal insanu ajulan. Manusia itu sukanya tergesa-gesa. Berarti tabiatnya manusia maunya serba instan, kan gitu. Maunya sekarang minta, sekarang dikabulkan. Ini tabiat manusia, tergesa-gesa. Tapi ketahuilah, dalam urusan berdoa ini sifat tercela. Ketika orang tergesa-gesa meminta dikabulkannya doa, ini adalah sifat tercela. Jadi dikatakan di sini fa innal musta'jil 'indama yastabti'ul ijabah yastakhsir wa yad'u du'a ghaliban.
Orang-orang yang mustajil, orang-orang yang tergesa-gesa, ketika dia merasa lambatnya dikabulkannya doanya, dia merasa rugi dan dia biasanya meninggalkan doa lagi. Dia tidak mau berdoa. Berarti dikatakan di sini keadaannya seperti keadaan orang yang menyebar benih atau menanam tanaman, lalu dia harus memperhatikan tanaman itu, dia harus sirami, kan gitu. Tapi ternyata ketika melihat kok nggak ada perkembangan, kayak merasa, karena orang itu kalau memperhatikan kayaknya nggak gede-gede. Coba gini, antum pelihara ayam, pelihara kambing, atau pelihara apa saja, karena setiap hari ngelihat, rasanya kan kok nggak gede-gede ya. Tapi orang lain yang nggak pernah ngelihat, tiba-tiba, wih, kok tiba-tiba udah gede segini, kan itu. Sama dengan orang bercocok tanam, kok nggak tinggi-tinggi, kok nggak naik-naik kayak gitu kan. Tapi orang lain melihat, karena dia jarang melihat, dia melihat sekali, ternyata sudah beda. Nah disinilah kadang orang itu, ketika dia berdoa terus dia mengulang-ulang, mungkin dia merasa nggak dikabulkan. Tapi orang lain yang melihat ternyata kamu dikabulkan, cuma kamu nggak merasa, kan gitu. Sehingga orang itu harus dia bersabar, dia jangan merasa ketika doanya itu tidak dikabulkan dia merasa menyesal, jangan. Karena kalau seperti itu ibarat tadi orang yang sudah menanam, terus dia perhatikan ternyata nggak gede-gede, akhirnya dia tinggalkan, dia biarkan tanaman itu. Apa yang terjadi? Nggak akan menghasilkan. Seperti itu malah dalam berdoa, kalau dia biarkan habis itu dia nggak mau doa lagi, dia nggak akan mendapatkan terkabulnya doa. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam hal ini beliau mengatakan wa alaha alaihi fil mas'alah wa tamallaqahu. Orang itu harus merengek-rengek dalam meminta, mengiba di dalam meminta, dan juga wa tamallaqahu, ada kalimat tambahan di sini. Wa tamallaqahu yaitu harus bersikap lembut di dalam merengek, di dalam mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sikap lembut. Yang ini menunjukkan bahwasanya ketika orang itu mengiba, memohon, mendesak pada Allah Subhanahu wa taala, mendesaknya itu dengan adab. Menunjukkan kefakiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, butuhnya dia kepada Allah. Ini yang ke-9. Lanjut yang ke-10. Al-amrul ashir. Adab yang ke-10 yaitu an yajma'a fi du'aihi bainar raghbati war rahbah, agar menggabungkan di dalam doanya itu antara rohbah dan rohbah, antara berharap dan rasa takut, atau antara roja dan khauf. Ya, roja itu berharap, khauf itu rasa takut. Berarti di antara syarat atau adab terkabulnya doa, agar di dalam berdoa orang itu menyertai doanya dengan dalam hatinya dia merasa ada sikap rohbah, yaitu berharap dikabulkannya doa, dan juga rasa takut kalau doa itu tidak dikabulkan. Berarti di sini ada rasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada rasa takut karena mungkin dia merasa banyak kemaksiatan yang dia lakukan, apa yang dia makan mungkin tidak halal. Nah, itu rasa takut yang seperti itu menjadikan kita itu mengoreksi diri kita. Ya, nanti akan dijelaskan apa itu rohbah dan apa itu rohbah. Intinya ini adalah perkara yang penting, menggabungkan antara sikap berharap dan rasa takut dalam berdoa. Ini perkara yang penting untuk mencapai tujuan. Dan yang sebenarnya bukan cuma dalam ibadah dalam berdoa saja, dalam ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Kita itu dalam beribadah juga sama. Satu sisi berharap supaya ibadah kita, misalnya salat kita dikabulkan oleh Allah dan Allah berikan pahala yang besar. Tapi satu sisi kita juga harus mengoreksi
bahwa dalam ibadah kita mungkin banyak kekurangan, yang dari situ kita itu nanti akan berusaha untuk memperbaikinya. Ini dua hal yang harus ada dalam diri kita. Seorang mukmin hendaknya ada di dalam ibadah-ibadahnya sikap rohbah dan rohbah, sikap berharap dan rasa takut. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya ketika Allah menjelaskan tentang kisah-kisahnya para nabi yang ada di dalam surat Al-Anbiya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Berarti Allah menyebutkan kisah para nabi di ayat sebelumnya, ya. Di ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan kisah-kisah para nabi bagaimana mereka. Lalu di ayat yang ke-90 Allah mengatakan, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Salah satu di antara para nabi yang Allah kabulkan doa mereka yaitu Nabi Zakaria. Kata Allah, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya, wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepadanya Nabi Yahya, karena anaknya Nabi Zakaria namanya Yahya, kami berikan kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami jadikan istrinya itu dapat mengandung. Allah perbaiki istrinya, maksudnya Allah jadikan istrinya Nabi Zakaria yang memang sudah tua dan mandul, Allah jadikan istrinya itu mengandung. Lalu Allah mengatakan, mengapa mereka dikabulkan doanya? Kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka, dahulu mereka itu yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaban, dan mereka juga berdoa kepada kami disertai dengan raghaban, sikap berharap, warahaban, dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami. Ini mengapa mereka dikabulkan? Ternyata Allah memberikan alasan. Yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, pantas. Dalam kebaikan mereka itu selalu berlomba-lomba. Ya, dalam kebaikan-kebaikan, baik dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan, mungkin dengan hartanya, mungkin dengan apa saja yang dia miliki, berlomba-lomba. Lalu tak kalah pentingnya, wa yad'unana raghaba wa rahaban, mereka juga berdoa kepada kami disertai dengan berharap dan juga rasa takut, serta mereka dalam doanya itu khusyuk. Mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya bukan cuma Nabi Zakaria, tapi juga nabi-nabi yang lain, karena kalimatnya innahum kanu, mereka siapa? Para nabi. Cuma termasuk diantaranya Nabi Zakaria yang Allah sebutkan di ayat yang ke-90 dari surat Al-Anbiya ini. Karena kalimatnya fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Doanya siapa? Nabi Zakaria. Ini berarti mereka ketika berdoa disertai dengan rasa berharapnya dan rasa takut. Allah Subhanahu wa taala juga menekankannya lagi di surat As-Sajdah ayat yang ke-16. Allah mengatakan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa junubuhum, pinggang-pinggang mereka jauh dari tempat tidur mereka. Ini Allah sedang menjelaskan sifat orang-orang yang beriman di dalam surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum, pinggang-pinggang mereka jauh dari ranjang, jauh dari tempat tidur. Lalu mereka wa yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka mau menginfakkan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi intinya mereka ini menggabungkan di dalam doa mereka antara sikap berharap dan rasa takut.
Yang dimaksud berharap itu apa? Nah, ini dijelaskan di sini. War-raghbah hiya tama'u fi ma 'indallah azza wa jalla fa yas'alu da'i rabbahu wa huwa tami'un fi fadlihi wa mannihi subhanahu wa ta'ala. Yang namanya raghbah yaitu berharap, at-tama' sifat tamak, sangat mengharapkan. Namanya tamak kan rakus ya, tapi rakus dengan apa yang ada di sisi Allah, bukan rakus dengan yang ada di hadapan manusia, atau rakus dengan yang dimiliki oleh manusia, bukan itu. Tapi rakus dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayas'alu da'i rabbahu wa huwa tami'un fi fadlihi. Maka seorang yang berdoa itu meminta kepada Rabb-nya dengan penuh harap akan karunia dan anugerahnya. Ini yang namanya rohbah. Jadi intinya orang itu sangat berharap akan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ketika dia berdoa kan dia minta yang ada di sisi Allah, bukan yang ada di orang lain. Bukan begini, ya Allah yang itu yang ada pada orang mudah-mudahan bisa Allah berikan, bisa Engkau berikan kepada saya. Jangan begitu. Ini namanya orang mengharap yang enggak benar. Jadi begini misalnya, lihat punya tetangga ada mangga gede-gede gitu, ya Allah berikan mangga itu kepada saya. Jangan ya. Tapi ya Allah kalau memang mengharapkan mangga itu, ya Allah Kau berikan mangga, saya nggak tahu dari mana. Bisa saja dia mengharap seperti itu, tiba-tiba ada orang yang nganterin mangga 1 kresek, kan mungkin saja. Dan bukan itu, mungkin lebih baik lagi kan gitu. Gak usah mengharapkan yang ada pada orang. Yang jelas mohon sama Allah bahwa Allah yang memilikinya kan gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan karena dia punya sifat rohbah. Lalu yang kedua, sikap rohbah pakai ha. Kalau tadi rohbah pakai ghain, rohbah yaitu berharap. Yang kedua ar-rohbah hiyal khaufu min ghadabihi wa min alimi iqabihi, yaitu rasa takut akan kemurkaannya dan juga pedihnya hukumannya atau azabnya. Kita di samping berharap semoga Allah mengabulkan ya, semoga Allah memberikan karunia-Nya kepada kita, kita juga ada rasa takut akan kemurkaannya Allah karena kita mungkin bermaksiat kan gitu. Dan juga kita akan takut akan pedihnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Intinya ada rasa berharap dan ada rasa takut. Meskipun ketika berdoa itu sifat rohbah itu lebih didepankan. Kenapa? Karena hadis-hadis yang sudah pernah kita baca, Allah mengatakan ana inda dhonni abdi bi, kan gitu ya. Aku itu, kata Allah dalam hadis qudsi, aku itu bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka baik bahwa doanya akan dikabulkan, ya akan dikabulkan, kan gitu. Makanya Allah sendiri menekankan sifat rohbah, berharap. Meskipun rohbah juga ada. Ya bukan berarti tidak ada. Ada. Cuma ketika dalam urusan mohon dikabulkannya doa, sisi rohbah itu diperkuat. Karena Allah sendiri mengatakan kepada nabinya dalam surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah, Alam Nashrah. Di kalimat terakhir Allah mengatakan wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu maka berharaplah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai dari satu urusan, fansab, maka kerjakanlah urusan yang lain. Tegak, maksudnya kerjakan yang lain. Jangan loyo, sudah melakukan ini terus loyo dia, nggak mau melakukan yang lain. Tidak, Allah katakan wa idza faraghta fansab, ya. Fa idza faraghta fansab, kalau kamu sudah selesai dari satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu maka berharaplah. Ini kata Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga berlaku untuk kita. Serta Allah Subhanahu wa taala juga ketika menyebutkan sifat orang-orang yang mukmin yang sempurna keimanannya, ya.
sifatil mu'minin al-kummal, sifat orang-orang mukmin yang sempurna imannya. Qala, Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan mereka adalah orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka ada rasa takut. Takut bagaimana kan itu? Dipahami oleh sebagian sahabat atau oleh Aisyah waktu itu yang mendengar orang-orang yang melakukan sesuatu yang mereka lakukan, kemudian mereka ada rasa takut. Maka sekilas dipahami adalah orang yang melakukan maksiat kemudian takut, kan gitu. Ini sekilas dipahami oleh para sahabat seperti itu, tapi ternyata bukan. Yaitu maksud walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, orang-orang yang telah melakukan apa yang mereka lakukan dan hati mereka takut, yaitu orang-orang yang semangat dalam ibadahnya untuk mendapatkan pahala dari Allah Rabbul Alamin, tapi di dalam hati mereka juga ada rasa takut, khawatir ibadah mereka tidak diterima karena mungkin banyaknya maksiat yang mereka lakukan. Sehingga mereka menggabungkan di dalam ibadah mereka antara sikap berharap dan juga rasa takut. Intinya rasa takut tetap ada, bukan berarti nggak ada sama sekali. Dicontohkan yang lain di ayat yang lain tentang doanya Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabiullah Ibrahim itu meninggikan bangunan Ka'bah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikannya bersama putranya Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Selesai dari meninggikan bangunan Ka'bah, sudah tinggi bangunan Ka'bah itu sampai bahkan ada makom Ibrahimnya, ya. Makom Ibrahim itu kan tempat berdirinya Ibrahim, ya. Makom itu bukan kuburan. Karena kadang orang awam itu ketika datang ke sana, makom Ibrahim sih kayak apa ya? Karena yang namanya makom dikira makom itu kuburan. Kuburannya kok kecil banget, bulat kayak gitu. Yang namanya makom itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika dia membawa yang menyiapkan itu anaknya Nabi Ismail, maka dia yang menatanya sehingga butuh pijakan, dan karena lama pijakan itu sampai batu yang dia buat pijakan membekas sampai sekarang. Maka selesai dari membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dia berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami ini. Innaka antas sami'ul alim, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Siapa yang mengucapkan? Salah seorang dari ulil azmi minar rusul, salah seorang rasul yang mendapat gelar ulul azmi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah telah jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Setelah dia melakukan amalan yang mulia, bahkan amalan yang paling mulia, membangun rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia masih ada rasa khawatir dikabulkan atau tidaknya amalan dia. Makanya dia memohon kepada Allah karena khawatir amalan yang dia lakukan, khawatir gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa. Kadang-kadang kita itu kelewat pede. Setelah kita sholat, setelah kita baca Quran, setelah kita puasa, setelah kita melakukan amal ibadah apapun, kadang kita nggak merasa, ya Allah terimalah ibadah saya. Nggak pernah. Ini namanya keliwat pede. Nabi Ibrahim saja, setelah dia membangun Ka'bah, kita ketahui dia ini Nabi yang mulia, salah satu dari ulul azmi, bahkan dia Khalilullah, kekasihnya Allah. Tapi setelah melakukan amal ibadah, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah kami amalan kami ini. Karena ada rasa takut kalau nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga
Seorang ulama namanya Wuhaib bin Ward, ketika membaca ayat ini dia menangis. Kenapa dia menangis? Ketika membaca ayat wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna, dia membaca ayat ini menangis dia. Dia mengatakan ya Khalilur Rahman, ya Khalilur Rahman, tarfa'u qawa'ima baitir Rahman wa anta musyfiqun alla yutaqabbala minka. Wahai Nabi Ibrahim, ya, wahai Khalilur Rahman, engkaulah yang meninggikan bangunan rumahnya Allah yang Maha Rahman, tapi engkau masih punya rasa khawatir untuk tidak diterima amalanmu. Padahal engkau adalah kekasihnya, masih punya rasa khawatir. Sedangkan saya merasa dia, ya, saya kadang-kadang tidak ada rasa khawatir tidak diterima atau tidaknya doa atau amalan kita. Ini kan berarti orang keliwat pede kan. Jadi selama ini kita itu kayak pede-pede amat ya, pendek sekali, merasa doa kita terkabul, merasa amal ibadah kita diterima. Harus ada memang rasa berharap, tapi jangan kelewat batas. Harus ada rasa takut supaya apa? Diimbangi. Kalau ada rasa takut, kita berusaha memperbaiki amalan kita, khawatir nggak diterima. Kalau kita itu alatul, istrinya orang itu selalu berharap nggak ada rasa takut sama sekali, udah nggak akan pernah ada koreksi dalam ibadahnya. Maka ini penting. Lanjut. Al-amrul hadi asyar. Satu lagi. Perkara yang ke-11, yaitu at-tawassulu lillahi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya serta mentauhidkannya. Sebenarnya poin yang ke-11 ini sudah dijelaskan di adab sebelumnya, yaitu di adab sebelumnya yang sudah kita baca, agar doa kita itu kan dimulai dengan memuji Allah kan ya. Doa kita itu dimulai dengan memuji Allah, mengulang-ulang pujian, mengagungkannya, kan gitu. Memuji Allah itu sebagai pembuka doa kita. Maka di sini juga sama, menyebut nama-namanya. Cuma tawasul di sini bisa saja di awal, bisa saja di tengah, bisa saja di akhir, yang namanya tawasul. Kalau memuji Allah biasanya di awal. Tapi kalau bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-namanya bisa saja di akhir. Intinya yang namanya tawasul itu mencari wasilah. Wasilah itu sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tercapai maksud atau tujuan kita kepada Allah. Itu namanya tawasul atau wasilah. Sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga yang kita minta, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikabulkan. Ini namanya wasilah. Bagaimana supaya amal ibadah kita diterima, supaya doa kita juga dikabulkan. Berarti butuh wasilah, butuh sarana. Maka tentunya wasilah-wasilah yang dimaksud yaitu wasilah yang diperintahkan. Karena Allah itu memerintahkan kita. Allah mengatakan wabtahu ilaihil wasilah. Carilah oleh kalian wasilah kepadanya. Perantara yang bisa menjadikan doa kita terkabul. Perantara yang menjadikan kita itu dekat dengannya. Maka salah satu wasilah yang disyariatkan, wasilah yang diperintahkan yaitu yang poin yang ke-11 ini. At-tawassulu lillahi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya serta mentauhidkannya. Dikatakan di sini yang namanya tawassul, mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya dengan menyebut nama-nama dan sifatnya. Ini termasuk sarana yang paling besar
supaya doa itu dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang husna, nama-nama yang paling baik. Fad'uhu biha, kata Allah, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama tersebut. Lalu kalau kita melihat umumnya doa-doa yang kita dapatkan dari Nabi SAW, bahkan bukan cuma Nabi saja, para Nabi yang lain, umumnya doa mereka itu mencakup tawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Contoh yang ada dalam Quran, yaitu doanya Nabiullah Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam yang waktu itu beliau berdakwah di Madyan. Nabi Syuaib berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ini doanya Nabi Syuaib. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami. Iftah bainana wa baina qaumina, bukakan antara kami dengan kaum kami. Ini karena yang namanya dakwah kan butuh membuka pintu hati orang. Dan pintu hati manusia yang maha tahu Allah, yang akan membukakan siapa? Juga Allah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon kepada Allah agar pintu hatinya orang itu yang akan kita nasihati misalnya, atau yang ingin kita dekati, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang menasihati orang itu susah banget. Saya menasihati seorang yang rokok, aduh, susah banget. Sehingga butuh benar-benar supaya dibukakan pintu hatinya. Sudah dikasih dalil, tetap saja ngeyel. Sudah dinasihati sama dokter supaya berhenti, tetap saja ngeyel. Berarti gimana nih? Omongan orang yang menggunakan Quran hadis ditolak. Omongannya dokter yang menggunakan medis ditolak. Mau pakai apa lagi coba? Ya sudah, tinggal Allah Subhanahu wa ta'ala yang membukakan pintunya. Mohon kepada Allah supaya dibukakan pintu hatinya. Meskipun kadang belum juga sudah memohon kepada Allah, ya Allah, semoga dia dapat hidayah supaya dia mau menyadarinya. Ternyata mungkin karena belum dibukakan pintu hatinya, makanya enggak usah kita itu merugi. Kita berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ini doanya Nabi Syuaib. Wahai Rabb kami, bukakan di antara kami dan kaum kami. Bukakan apa? Batin atau hati kami. Bil haqqi, dengan kebenaran, wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang membuka. Ini kalimat terakhir yang menyebut nama Allah, yaitu Al-Fatih. Wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah sebaik-baik yang membukakan. Berarti kita meminta kepada Allah supaya dibukakan pintu hati manusia, dan kita menyebut namanya Allah, yaitu khairul fatihin. Ini namanya tawasul dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau contoh yang kedua, doanya Nabiullah Isa alaihi salam dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-114. Allah mengatakan warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berikan rizki kepada kami, wa anta khairur raziqin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Ini ketika kita minta rizki kepada Allah, sebut wa anta khairur raziqin. Atau irhamna, rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin. Kan seperti itu, sebut nama Allah, wa anta khairur raziqin, karena minta rizki. Minta dibukakan, wa anta khairul fatihin. Sudah dicontohkan oleh para nabi. Contohnya tadi Nabi Syuaib dan juga Nabi Isa alaihi salam, termasuk juga yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadis yang cukup panjang. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.